Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Satria Ananda, NIM belakang 52, saya kelas 7 IPIE. Kali ini saya akan membuat video tutorial untuk pemula untuk membuat desain web menggunakan aplikasi Visual Code atau VisCode, dan nantinya juga saya akan memberikan tutorial cara men-online-kan link dari website kita tersebut. Pertama, sebelum kita masuk ke uh, mengedit filenya di VisCode, dan tentunya sebelumnya teman-teman sudah mendownload dari aplikasi VisCode ini ya teman-teman. Nah, sebelumnya kita masuk ke folder terlebih dahulu. Kita harus membuat folder. Nah, sebelumnya saya sudah membuat folder ya teman-teman yang tampil di Xiaomi di desktop. Nah, teman-teman bisa klik kanan, lalu klik new, lalu teman-teman klik tambahkan folder di sini. Nah, sebelumnya saya sudah punya folder dan saya beri nama-nama saya sendiri. Nah, kemudian untuk isi dari folder ini, teman-teman klik kanan lagi, lalu new, tambahkan teks dokumen. Nah, lalu klik, saya sudah punya sebelumnya, lalu rename menjadi kita tunggu sebentar. Kita ubah txt ini menjadi HTML karena kita ingin file ini akan menjadi website tentunya. Kita ubah menjadi di sini indeks seperti file saya di sini HTML. Kita coba tes ya, HTML. Lalu kita enter, kita klik yes. Karena sini saya mempunyai file 2, jadinya ini jadinya 2. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Karena saya sudah punya 2, saya hapus lagi. Nah, jadi karena web kita kali ini akan menambahkan foto, jadi saya menambahkan foto di sini. Teman-teman juga bisa menambahkan foto di sini. Pokoknya semua file yang akan masuk di website itu harus berada di satu folder. Nah, kita coba edit ini di VisCode. Teman-teman klik kanan. Kita klik kanan. Nah, kita klik ini. Nah, kalau teman-teman semua sudah punya aplikasi VisCode, otomatis ketika kita menghubungkan ke OpenWidth, itu akan bisa dihubungkan ke Visual Code. Nah, tapi sebelumnya, oke. Nah, jadi saya sudah masuk tadi sebelumnya di bagian VisCode, kita klik. Nah, kita bisa edit bagaimana nanti tampilan dari halaman web kita tersebut. Pertama, nanti teman-teman ini bisa diedit ya. Nah, teman-teman sebelumnya harus mengawali di nomor 1 ini menulisnya itu adalah doctype HTML karena teks ini menyatakan bahwa ini adalah dokumen HTML. Kemudian lalu teman-teman ngetik head di sini karena bagian kepala dokumen nanti kita akan merisikan data atau link. Nah, sekarang ini saya membuat simple aja. Nah, sebelum kita membuat judul, kita beri tag di sini title. Nah, saya akan membuatnya simple saja, buat namanya itu nama saya Naila Satriananda. Kemudian, kalau kita membuat title di sini, harus ditutup dengan title dan dilengkapi dengan garis miring. Kemudian kita, karena di sini diawali dengan head, kita tutup dengan head. Kemudian, kita membuat sebelum tulisan style sheet dan style CSS ini, sebelumnya teman-teman udah membuat style CSS. Contohnya seperti tadi kan file kita baru 1, lalu kita tambah di sini, kita buat di sini style
CSS. Nah, otomatis di sini sudah seperti icon pagar karena ini adalah style CSS yang akan terhubung ke website tersebut. Saya terdeteksi merek ini karena name-nya tidak boleh ada yang sama. Dan nama file tidak boleh harus mengandung huruf kecil semua. Kalau besar, menggunakan huruf kapital, itu tidak akan terbaca oleh Viscode-nya. Kita hapus kembali. Oke. Nah, kita masuk ke style CSS. Style CSS ini, kita perlu di bagian nomor 1 ini kita klik body, kemudian tanda kurung seperti ini, lalu kita membuat klik background atau warna yang kita ingin, dan teman-teman mau mengubahnya tinggal kita klik. Nah, kita balik ke indeks tadi. Nah, setelah kita membuat CSS tadi, kita buat bikin tag di sini link rel, di mana itu menunjukkan bahwasannya nanti di halaman web kita indeks ini akan tertuju kepada style CSS, di mana kita mau backgroundnya itu warna violet tadi. Lalu kita kembali lagi. Nah, di bagian ref ini, di mana menyatakan bahwasannya nanti web kita ini menuju ke style. Makanya di sini dibuat dan harus mengikuti sama dengan tanda kutip, lalu kita klik style CSS untuk memanggil file dari style CSS ini. Karena kita awali dengan head dan harus kita akhiri dengan head dan menggunakan tanda garis miring. Nah, kemudian saya tadi kan juga mau di dalam website saya tadi, saya memasukkan foto. Nah, untuk menambahkan foto tersebut, kita klik body, karena nanti foto tersebut akan di dalam web tersebut akan ada foto saya. Kita membuat tag body dan img, kita klik src, karena src ini akan memanggil foto dari file yang ini. Dan dipastikan nama dari file tersebut harus sama, tidak boleh beda. Misal saya ubah di sini hilang E-nya, itu nantinya di dalam web tersebut nanti tidak akan terpanggil oleh tersebut. Nah, dan ALT ini keterangan nantinya itu adalah foto saya, dan weight ini untuk ukuran dari foto yang akan tampil di bagian tersebut. Weight ini adalah lebar dan height ini untuk tinggi fotonya. Ini saya bikinnya 300, kita ubah lagi. Kita ubah ke 200. Di sini kita buat jadi 300. Oke, dan karena tadi di sini diawali dengan HTML, kita harus akhiri dengan HTML. Dan intinya, untuk mengawali tadi diawali dengan body, juga kita akhiri dengan body menggunakan dan menambahkan garis miring. Di bagian CSS ini, saya hanya membuatnya simple saja karena kita hanya fokus untuk mengubah di bagian latar belakangnya saja. Dan setelah kita edit di bagian indeks ini, jangan lupa untuk klik Ctrl S untuk menyimpan dari file tersebut. Kita klik. Nah, kita coba cek lagi. Kita refresh ya. Jadinya, maka akan tampil seperti ini. Nama saya Naila Satriananda. Jika teman-teman juga boleh bisa mengubah di sini, kita coba cek. Nah, saya ubah di sini jadinya
Saya mahasiswa aktif. Kita lupa di sini kan saya adalah mahasiswa aktif. Oke. Saya klik. Jangan lupa untuk diklik S. Ctrl S. Kita balik lagi. Kita refresh. Nah, saya adalah mahasiswa aktif. Jadi ini adalah ketika foto yang saya masukkan tadi terbaca ya teman-teman. Kita balik lagi. Jika saya mengganti namanya karena tidak sesuai dengan file yang ini, saya ubah jadi JPG aja. Kita ubah E-nya. Lalu kita Ctrl S. Kita refresh. Nah, maka fotonya tidak terbaca oleh webnya. Maka kita ubah lagi. Oke, kita Ctrl S. Nah, maka fotonya terpanggil ya teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini tampilan, ini hasil desain web untuk bagi pemula. Nah, dan video tutorial kali ini adalah merupakan melengkapi ujian praktek saya mata kuliah desain web. Nah, di mana di situ kami disuruh membuat desain web untuk perpustakaan digital. Dan saya kembali dulu. Langkah-langkahnya juga sama seperti yang sebelumnya saya jelaskan. Di sini foldernya sudah saya pisah. Kemudian juga sama ada style CSS, ada index HTML, dan ini ada foto saya. Saya klik kanan. Tapi tunggu sebentar. Saya pilih yang jalur cepat saja. Sebelumnya saya sudah mengaksesnya di perpustakaan, sudah masuk sebelumnya di VS Code-nya, lalu seperti ini ya. Ini fotonya. Dan ini indeksnya. Nah, yang dimana tentunya di sini lebih tag dari apa namanya, HTML-nya lebih banyak dibandingkan yang tadi. Nah, seperti saya jelaskan tadi, diawali dengan ada di sini doctype, dan ini nanti di situ ada home, koleksi, pustakawan, ada kontak, dan nama dari title-nya itu judulnya ada perpustakaan Mini Naila. Nah, kalau untuk huruf itu terhubung dengan font dari Google, itu font Popin. Nah, terus ini adalah untuk koleksinya, di mana nanti di situ ada. Tapi di sini saya tidak menambahkan gambar dari koleksinya karena ini hanya website biasa, bukan apa ya. Nah di sini juga seharusnya di sini juga saya tambahkan foto koleksi bukunya. Tapi ini yang belum terbaca ya teman-teman. Ini untuk pustakawan, profil pustakawan. Nah, ini foto yang dipanggil. Foto dari fotoku ini. Sini ada langsung jabatan. Kemudian sini ada kontak. Dan ini nanti di bagian bawah halaman tersebut ada ini perpustakaan Mini Naila. Semua hak dilindungi. Nah, lalu diakhiri dengan HTML. Dan untuk style CSS-nya, nah, seperti yang saya jelaskan tadi,
Dimana kalau untuk cuman backgroundnya itu diawali dengan body, tapi ini untuk bagian fontnya saya menjelaskan dulu, saya menambahkan tag font dan reset. Dan saya sini memilih warna pink dan juga perpaduan warna pink dan warna putih. Untuk koleksi buku, untuk profil pustakawan, ini ukuran untuk foto pustakawannya. Oke, sebelumnya ini sudah saya klik Ctrl S, dan saya coba cek, coba panggil di sini. Kita klik kanan, lalu kita mulai dulu. Kita klik kanan, kita klik Open with, kita klik Google Chrome, oke. Nah, jadi tampilannya jadinya seperti ini ya teman-teman. Ini untuk profil dari pustakawan. Dan kenapa di bagian beranda koleksi pustakawan dan hanya berada di satu halaman, karena saya bikinnya di satu halaman indeks saja. Tidak seharusnya itu, ini hanya untuk mempersingkat saja. Seharusnya di bagian sini kita tambah teks lagi di sini, misalnya untuk, nah, misalnya di sini untuk koleksi titik HTML. Nah, baru nanti di sini khusus informasi untuk si koleksi dan memiliki halaman berbeda. Bukan seperti ini. Kan saya klik ini, kan hanya geser di atas. Nah, ini untuk ruang beranda, ini koleksi bukunya. Pustakawan. Jadi dia hanya berada di satu halaman saja. Kontaknya juga di sini karena di bagian file di sini saya menyatukannya hanya di indeks ini. Nah, ini section beranda, koleksi, kontak. Jadi untuk halaman webnya dia hanya berada di satu halaman saja. Kecuali saya bikinnya itu satu file. Nanti filenya itu dipanggil, baru dia ketika diklik itu akan muncul. Nah, mungkin contohnya seperti ini. Bentar ya. Ada tugas saya yang lain. Nah, di sini. Nah, di sini juga ada kontak, about, tentang. Nah, jadi ketika diklik, itu semuanya berada di file yang berbeda. Kita coba cek ya di tag HTML, kita klik kanan. Kita tunggu sebentar, kita klik open with Google Chrome. Nah, seperti ini. Ini tugas saya sebelumnya. Nah, di sini juga bisa nama webnya itu lagu favorit saya. Nah, ketika saya klik tentang, nah itu masuk ke halamannya satu lagi, karena saya membuatnya beda file, tidak satukan dengan indeks. Kita klik kontak, nah beda.
punya satu halaman masing-masing karena saya buatnya itu seperti ini, koleksi beda lagi, filenya tidak satu dengan indeks. Dan makanya hasil dari perpustakaan mini saya itu dia hanya memiliki satu halaman. Oke, baik. Selanjutnya, jadi seperti ini ya teman-teman, hasil dari desain web saya. Nah, selanjutnya, dan instruksi tugas UAS saya itu berikutnya, saya akan membuat desain web saya ini, website kali ini akan bisa diakses juga oleh orang lain gitu. Jadi kita masuk ke GitHub. Kita klik di sini GitHub. Sini kita klik github.com. Lalu setelah kita masuk di akun GitHub ini, kita klik garis 3 sini, kita klik repository. Nah, tampilan dari, saya lupa memberitahu, tampilan dari GitHub ini, kalau teman-teman belum pernah login, tampilannya tidak seperti ini. Nanti teman-teman disuruh login menggunakan Google, masukkan password, baru tampilannya seperti ini. Kita klik new repository. Nah, kita bikin di sini tadi, nama website saya itu adalah Perpus Takaan Trip Mini Naila. Oke. Lalu, dan jangan lupa di @readme ini kita klik off. Jadi on. Lalu kita klik create repository. Kita tunggu. Nah, lalu kita akan menghubungkan file website kita tadi, kita upload ke sini. Kita klik choose your file. Nah. Oke. Nah, jadi semua file yang di perpustakaan mini tadi kita pindahkan ke sini. Oke. Bentar, ini koleksi tadi yang belum saya edit, saya hapus terlebih dahulu karena tadi saya lupa. Ya, kita kembali dulu, kita balik ke VS Code. Karena tadi koleksi di sini belum memiliki kode sama sekali. Jadi karena kita belum ini, kita hapus saja. Kita klik kanan, kita klik delete. Kita move the radical. Kita tunggu, udah selesai. Kita klik Ctrl S. Selanjutnya kita balik lagi ke sini. Kita klik choose your file. Nah, kita balik ke desktop. Cari di mana teman-teman menyimpan folder yang tadi. Di perpustakaan mini, klik 2 kali. Nah, jadi file yang di sini masih terbaca teman-teman, jadi sudah. Kita Ctrl A. Kalau kita klik open. Nah, kita tunggu semua filenya tadi itu terupload ke sini. Nah, kalau sudah tidak ada garis hijau tadi, berarti file yang teman-teman upload itu sudah berhasil ya. Kita scroll ke bawah, kita klik commit change.
Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, ada kode, jadi ini sudah terbaca. Setelah kita masuk di akun GitHub, kita selanjutnya masuk ke website vercel.com. Nah, itu bagi teman-teman yang belum pernah login sebelumnya di sini, tampilnya tidak seperti ini ya teman-teman, karena sebelumnya saya sudah login di sini. Nanti teman-teman pilih di bagian halaman pertamanya itu hubungkan akun ke GitHub. Teman-teman klik di situ, nanti ikuti instruksinya, lalu nanti di bagian ikonnya itu akan disuruh teman-teman untuk mendownload aplikasi Vercel ini. Teman-teman langsung download saja, nanti teman-teman bakalan akan dihubungkan halaman jadi seperti ini. Kemudian teman-teman klik add di sini, itu project. Kita tunggu sebentar. Nah, ini tadi perpustakaan mini Nagila tadi sudah terpanggil ya teman-teman. Dan kita klik import. Lalu di bagian sini kita tambah titik inilah IO. Oke. Lalu kita klik enter. Nah, kita scroll ke bawah. Di bagian sini tidak perlu diubah lagi karena ini sudah menyesuaikan ya teman-teman. Kita klik deploy. Kita tunggu. Nah, di sini kenapa tidak ready? Karena sebelumnya saya sudah mendownloadnya ya teman-teman. Nanti hasil dari kita coba ubah jadi S. Nah, oke. Berarti tadi itu permasalahannya karena sebelumnya saya kan sudah nah, teman-teman. Nah, ketika saya tambah S belakangnya, nah, lalu seperti inilah hasil dari perpustakaan website saya tadi. Kita klik. Nah, maka link ini yang kita salin. Klik Ctrl C. Coba kita hapus ya. Kita hapus. Kita klik tab baru. Lalu kita Ctrl F. Kita klik enter. Nah, oke, berarti website teman-teman sudah online ya. Jadi, kalau teman-teman share ini ke orang lain, itu orang lain bisa mengakses di sini. Lihat website dari teman-teman. Oke, sekian dari video tutorial saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.